Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Apri Hatiningrum Hidayati MM. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Saya adalah dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Bidang keahlian saya adalah pemasaran, entrepreneurship, dan juga strategi. Ya, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang ingin saya sampaikan, yaitu manajemen pemasaran jasa atau services marketing. Nah, services marketing ini adalah salah satu mata kuliah elektif dalam konsentrasi pemasaran, yang mana kita berikan kepada mahasiswa semester 6 sebagai bagian dari penguatan bidang kompetensi pemasaran, khususnya pemasaran jasa. Baik, saya ingin menyampaikan secara lebih ringkas dengan menggunakan paparan berupa rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, berikut adalah rencana pembelajaran semester. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Services Marketing, ya, yang mana ini merupakan rumpun mata kuliah Marketing Management atau Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS yang diberikan di semester 6. Ya. Dan saya di sini sebagai pengembang RPS menjadi bagian dari tim kurikulum. Nah, capaian pembelajaran lulusan program studi diturunkan sebagai berikut, terdiri dari komponen sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, adapun gambaran atau deskripsi dari mata kuliah ini yang ingin saya sampaikan terkait yang pertama delivery-nya, lalu interaction-nya, dan juga assessment-nya. Bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menyusun strategi pemasaran jasa, di mana strategi pemasaran jasa itu berbeda dengan strategi pemasaran physical goods atau barang fisik. Ya, dalam bisnis produk barang atau physical goods, seringkali interaksi antara penjual dan pembeli bisa dikatakan sangat minim. Ya, nah berbeda halnya dengan produk jasa, di mana interaksi terjadi sangat tinggi antara penjual dan pembeli, sehingga ini membutuhkan unsur pembeda dalam penyusunan strateginya. Nah, mata kuliah manajemen pemasaran jasa ini merupakan mata kuliah yang bisa menjawab tantangan ini. Ya, dan di sini mahasiswa dibekali dengan konsep gap model analysis atau analisis model gap, di mana mereka bisa tahu antara gap 1 sampai dengan gap 5 berupa pemaparan kajiannya, lalu juga mereka bisa memahami apa itu konsep gap model, lalu apa yang berbeda dari pemasaran jasa dibanding pemasaran barang, di mana bauran pemasarannya ada berupa 7P, sedangkan pemasaran barang hanya 4P. Dan di akhir juga diharapkan mata kuliah ini bisa membekali mahasiswa dalam melakukan rencana strategi dalam memasarkan produk jasa. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini adalah ada 5, ya. Yang pertama adalah mampu melakukan klasifikasi 5 gap dalam pemasaran jasa. Nah, ini merujuk pada taksonomi Bloom 1.3. Dimana kalau kita lihat di sheet taksonomi Bloom, poin 1 dan titik 3 ini masuk ke dalam dimensi kognitif proses level C3, ya, dan juga knowledge dimensinya ada di factual knowledge, atau sehingga disebut poin 1.3 atau classify. Jadi sudah dalam higher order thinking skill. Ya. Nah, yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran jasa dan gap model dalam pemasaran jasa. Nah, kemampuan menjelaskan ini masuk ke dalam C4 dari kognitif, dan juga dari sisi knowledge-nya masuk ke dalam dimensi conceptual knowledge, ya, explain. Nah, berikutnya di capaian pembelajaran mata kuliah ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu mengkonstruksi rangkaian proses implementasi gap model dalam pemasaran jasa.
ini masuk ke dalam capaian pembelajaran di taksonomi 4.3, di mana secara kognitif mahasiswa itu di level apply ya. Nah, secara knowledge mereka sudah menguasai meta knowledge ya. Karena di situ ada kemampuan constructing atau mengkonstruksi. Nah, yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana penanganan dampak dari resiko gap model. Jadi setelah tahu adanya gap model, setelah tahu adanya gap, maka mereka diminta menangani dampaknya dan mereka diminta bisa menyusunnya. Ya, dari komponen menyusun ini mereka ada pada kognitif dimensi create ya. Dan juga dari sisi knowledge, mereka mengakuisisi prosedural knowledge. Nah, yang kelima, mahasiswa di akhir diharapkan dapat mampu melaksanakan sebagian dari strategi implementasi gap model. Karena poinnya adalah mengimplementasi atau melaksanakan, maka ini masuk poin action, di mana kognitif dimensi ada di evaluate, ya, C5, dan mahasiswa mengakuisisi pengetahuan metakognitif. Nah, dari 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, kami mengeceknya ya ke dalam setiap sesi yang kami berikan. Bahwa mata kuliah ini terdiri dari 16 sesi dan 16 sub CPMK yang ada di dalamnya. Dan setiap sub CPMK sudah mewakili setiap CPMK yang disasar, ya, sudah bisa disampaikan seperti tersebut. Nah, kembali lagi kepada rencana pembelajaran semester, ya, bahwa mata kuliah ini menggunakan bahan buku utama berupa e-book, ya, kami sediakan e-book kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa aktif, dalam akses menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, buku yang dijadikan rujukan utama adalah dari Valery Zetemel, berjudul Services Marketing 6th Edition, terbitan dari McGraw-Hill tahun 2013 yang diakses online. Ya. Lalu juga sebagai buku pendukung adalah buku Lovelock dengan judul Service Marketing, People, Technology, Strategy dari Prentice Hall tahun 2011. Buku ini adalah buku terbitan terbaru dari masing-masing penerbit. Ya. Nah, mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen pemasaran yang sedianya diambil di semester 4. Berikutnya saya ingin menjelaskan terkait sub CPMK masing-masing sesi ya di mata kuliah ini. Nah, di dalam RPS ini selain sub CPMK yang memuat kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran, kami juga susun indikator penilaiannya, seberapa tepat mahasiswa bisa mengakuisisi sub CPMK dilihat dari indikator penilaian ini. Lalu kita juga susun berupa kriteria dan bentuk penilaiannya, lalu juga terkait media dan sumber belajar yang digunakan, lalu materi pembelajaran berupa pustaka dan bobot penilaian setiap sesinya. Nah, contohnya saya ingin menyampaikan di sesi yang saya bawakan lewat video adalah sesi ke-12 ya. Sesi 12 ini sub CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan strategi penetapan harga untuk suatu produk jasa. Jadi pricing strategy. Mahasiswa dikatakan mampu mengakuisisi kompetensi ini manakala mahasiswa bisa secara tepat menjelaskan strategi penetapan harga untuk produk jasa. Dan kriteria penilaiannya kami gunakan rubrik skala persepsi dengan bentuk non-tes, yaitu berupa presentasi kasus besar nomor 4. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa mata kuliah ini sangat interaktif, ya, dilakukan secara sinkronus atau secara live, ya. Mahasiswa dan dosen bertemu dalam satu muka menggunakan perangkat elektronik, yaitu internet, ya, dan kami gunakan media Zoom karena masih pandemik kala itu.
Nah, eh, tugas dari sesi 12 ini adalah studi kasus ya. Jadi ini case study di mana mahasiswa sebelum mata kuliah dimulai sudah diberikan booklet berupa kumpulan kasus-kasus bisnis yang kami langgan dari Harvard dan Ivy League Business School. Nah, mahasiswa diminta sebelum sesi mendiskusikan terkait kasus tersebut dan diminta untuk menyiapkan paparan berupa materi presentasi yaitu terkait analisis dan jawaban kasusnya ya. Nah, di hari H mahasiswa diminta untuk presentasi dan memimpin diskusi dalam kelompok ya. Peserta yang tidak mendapatkan tugas presentasi diharapkan akan terlibat secara aktif ya, menanyakan terkait hasil ulasan analisis kasus yang ditulis mahasiswa yang bertugas dan juga memberikan apresiasi dan juga memberikan tanggapan maupun sanggahan. Nah, posisi dosen dalam hal ini sebagai moderator ya dan juga sebagai observer melihat bagaimana dinamika pembelajaran terjadi dan bagaimana mahasiswa bisa mengaitkan teori tentang penetapan harga dalam jasa ke dalam sebuah kasus yang di sini diangkat kasus berjudul revenue management di gondola ya. Gondola ini adalah salah satu objek wisata terkenal di luar negeri ya, Itali. Nah, di sini yang bertugas adalah kelompok 4 ya. Dan sesi ini mahasiswa menggunakan buku dari ZML chapter 15 dengan judul Pricing of Services ya. Dan bobot penilaian di sesi 12 ini adalah 5%. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang rubrik skala persepsi yang dimaksud. Ya, rubrik skala persepsi yang dimaksud adalah seperti ini. Ya, jadi saat mahasiswa memaparkan materi, kelompok yang bertugas, dosen akan mengevaluasi terkait kemampuan presentasi dan kedalaman analisis kasusnya. Ya. Yang dievaluasi adalah kemampuan komunikasinya, bagaimana dia menguasai materi, lalu juga bagaimana tim yang bertugas menghadapi pertanyaan dari audiens, dan bagaimana penggunaan alat peraga dan ketepatan menyelesaikan masalah. Karena di dalam kasus ada pertanyaan yang harus dijawab dan penganalisis kasus diminta untuk memberikan rekomendasi. Ya. Nah, grade dari rubrik skala persepsi ini dari A sampai dengan E, ya, dengan nilai range yang sudah mengikuti buku panduan akademik. Nah, ini adalah contoh untuk rubrik skala persepsi. Berikutnya saya ingin kembali kepada RPS, ya, bahwa mata kuliah ini sangat mengedepankan prinsip belajar experiential learning, ya, karena mahasiswa mempelajari dari kasus yang betul-betul terjadi di dunia nyata, di mana mereka bisa mengambil manfaat ya pembelajaran yang dikaitkan dengan konsep yang sedang dipelajari. Di akhir sesi, dosen atau saya biasanya akan merangkum ya, wrap up dan juga memberikan poin-poin penting, memberikan feedback mana analisis yang sudah tepat dan mana yang perlu diperbaiki, dan juga memberikan apresiasi kepada tim ataupun penanya terbaik ataupun pengulas terbaik. Nah, begitu juga di sesi-sesi lainnya, Bapak Ibu, kami juga berikan tidak hanya bentuk studi kasus, tapi juga ada ceramah dosen atau lecturing. Nah, setelah ceramah biasanya dosen akan membuka sesi diskusi terkait sebuah kasus yang sedang marak terjadi ya, terkait chapter. Nah, dalam mata kuliah ini ada 2 jenis kasus ya yang kami minta mahasiswa secara kelompok menganalisisnya dan mempresentasikannya. Ada kasus besar dan juga ada kasus kecil. Nah, kasus besar itu adalah kasus yang jumlahnya lebih dari sekitar 10 halaman ya. Ini standar untuk kasus Harvard Style ya, di mana mereka memang harus memahami secara komprehensif buku kasusnya terlebih dahulu ya. Contohnya ini ada kasus terkait pemasaran dari dental office ya atau rumah sakit gigi Dr. Beckett ya.
yang dikaitkan dengan konsep riset pelanggan. Nah, berikutnya ada studi kasus dari Axelion Service Guarantee ya. Ini adalah perusahaan asuransi bagaimana dia menangani kegagalan dalam penyampaian jasa dan strategi apa yang digunakan. Mahasiswa diminta untuk menganalisis dan menilai apakah sudah tepat yang dilakukan oleh brand tersebut. Nah, sedangkan yang disebut dengan analisis kasus kecil atau kasus kecil adalah kasus yang dipilih secara mandiri dan voluntary oleh mahasiswa terkait chapter yang akan mereka bahas di sesi tersebut. Ya. Jadi ini merupakan hak prerogatif mahasiswa untuk memilih kasus mana yang menjadi minat mereka. Gitu ya. Jadi tidak ditentukan oleh dosen. Di dalam 16 sesi ini ada 4 kasus besar dan 4 kasus kecil. Sisanya adalah metode pembelajaran melalui lecturing dan diskusi, dan nanti di tengah sesi akan ada sesi UTS ya, menguji kemampuan mahasiswa mulai dari penguasaan chapter 1 sampai dengan chapter 10 dengan bobot penilaian sekitar 20% ya. Dan ujiannya berupa ujian tertulis secara individu dan diberikan secara sinkronus ya, secara langsung dosen mengamati proses UTS tersebut. Dan di situ ada sejumlah pertanyaan, mahasiswa diminta untuk menjawab dan mengaitkan dengan teori yang sudah dipelajari. Nah, di sesi ke-14 kami juga sisipkan sebuah metode pembelajaran menggunakan guest lecturer ya, atau kami undang praktisi bidang pemasaran jasa yang sudah prominent ya untuk sharing tentang pengalamannya membuat strategi pemasaran jasa dan menangani perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya, terutama bagaimana cara memasarkannya. Nah, ada suatu waktu jika kita punya kesempatan, kami juga mengajak mahasiswa justru yang visit ya ke perusahaan jasa tersebut. Waktu itu kami pernah mengajak mahasiswa visit ke hotel ya, Hotel Bintang 5 milik salah satu alumni dari PPM School, lalu juga ke rumah sakit ya, lalu juga pernah kami kunjungan ke airline industry ya, untuk memberikan pemahaman secara real, experiential kepada mahasiswa sehingga di akhir pembelajaran kami minta mereka membuat semacam lesson learn berupa mind mapping ya, apa yang mereka dapatkan selama proses experiential learning tersebut. Nah, di akhir sesi 16 adalah pengujian ya, berupa ujian akhir semester, di mana indikator penilaiannya adalah seberapa tepat mahasiswa menjawab soal dan pertanyaan. Ujian ini berupa ujian individu tertulis menggunakan kasus ya yang kami berikan sebelum UAS sekitar H-3 kami berikan untuk mereka bisa pelajari terlebih dahulu, dan pertanyaannya akan diberikan di hari H. Mereka diminta untuk menjawab dan berbasis waktu ya. Dan sesi UAS ini mengevaluasi penguasaan chapter 11 sampai 16 dari ZMO dengan bobot nilai sebesar 20%. Nah, ini jadwal dan pengajarnya ya, bahwa kami tim teaching terdiri dari beberapa dosen. Nah, saya ingin juga menyampaikan peta konsep ya Bapak Ibu, bahwa dalam memahamkan mahasiswa dalam menyusun RPS kita mendasarkan pada body of knowledge manajemen pemasaran jasa, di mana pertama kita memahamkan mereka tentang perspektif baru dari pemasaran jasa yang mana sudah jauh berbeda ya dari pemasaran barang-barang manufaktur gitu ya di industri jasa. Lalu kita pahamkan tentang konsep 5 gap model dalam kualitas jasa ya. Lalu bagaimana kita memahami harapan dan persepsi pelanggan. Lalu kami juga ajarkan bagaimana mahasiswa bisa mengetahui cara menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dalam industri jasa. Nah, selama penyampaian jasa pasti ada kalanya terjadi kegagalan ya atau kekurangan, sehingga disusunlah pengelolaan tentang service recovery atau perbaikan jasa. Nah, mahasiswa juga kita berikan materi terkait service blueprint atau blueprint jasa, di mana mereka memetakan proses jasa itu terjadi dari mulai
bertemu konsumen sampai konsumen itu meninggalkan lokasi, potensi kegagalannya ada di mana, dan mereka akan memetakan dan membuat sebuah inovasi sehingga kegagalan tidak terjadi berulang. Ya. Lalu juga mereka akan mengetahui standar dan juga desain inovasi dari produk jasa. Lalu pentingnya physical evidence dan juga service scape. Nah, karena jasa ini tidak bisa disimpan, maka mahasiswa harus pintar mengelola demand dan capacity, sehingga kami juga pahamkan konsep itu. Lalu untuk mengkomunikasikan value dari jasa, perlu ada cara atau strategi dalam komunikasi yang terintegrasi. Ya. Lalu bagaimana jasa itu di-charge, maka kami ajarkan penentuan harga, ya, seperti yang saya sampaikan dalam video materi berikutnya. Nah, di akhir kami juga ingin menyampaikan bahwa seorang customer itu bisa happy manakala employee-nya happy, sehingga dalam jasa kedua pihak ini butuh untuk penanganan yang sangat baik, ya. Dan di akhir mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang semakin jelas bahwa jasa itu diharapkan bisa mendatangkan keuntungan, ya, keuntungan baik dari segi materi maupun non materi yang sifatnya sustainability. Nah, berikut penjelasan tentang bagaimana mata kuliah manajemen pemasaran jasa kami sampaikan melalui salah satu potongan sesi, yaitu metode atau strategi penentuan harga. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada tim yang sudah mengirimkan analisis kasus. Hari ini kita akan belajar tentang pricing strategy, ya. Alit, Bayu, Salia, Elita, Lori, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah dikirim, dan menurut saya analisisnya cukup baik. Karena ini topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana menentukan harga untuk jasa, ya. Industri jasa itu kan nggak seperti industri manufaktur atau industri yang menghasilkan barang, gitu ya. Seperti kalau misalkan beras dan consumer good, food and beverage, itu gampang ya menentukan harga karena produknya seperti ini, harganya bisa di-charge seperti ini. Tapi kalau jasa, karena sifatnya intangible, tidak bisa dilihat, terus tidak bisa juga dipegang, gitu ya, sehingga kita kadang mengalami kesulitan dalam menentukan harganya. Misalkan kalau kita menginap di hotel, gitu ya, hotel budget sama hotel yang luxury, itu pasti beda. Kita akan membayangkan kalau luxury pasti mahal, tapi kalau budget relatif lebih murah. Nah, elemen-elemen apa saja yang bisa membuat customer itu paham bahwa harga itu beda kalau servisnya beda. Nah, itu makanya kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari kasusnya gondola, ya. Wah, gondola itu ada di Venice atau di Italia. Siapa yang pernah ke sana atau pernah mencobanya? Kalau ada, wah, bisa sharing ke kita-kita ya, bagaimana pengalaman menaiki gondola. Ada yang pernah? Ada? Oke, belum ada. Kalau saya, satu lagi, ada yang mirip-mirip Venesia ya, yang di Venetian, itu di Macau, atau juga di Las Vegas ya. Nah, kira-kira ada yang pernah nyoba Venetian? Tulisannya Venetian ya. Ya, kalau saya alhamdulillah pernah coba yang Venetian itu di Macau. Sama waktu itu ada Bu Heni dan Bu Menita, kita bertiga nyobain. Dan ternyata karena kita juga belum pernah ke Italia, kita nggak bisa bayangkan ya, apa bedanya Venetian yang di Macau sama Venesia yang ada di Italia, Roma gitu ya. Di Italia gitu ya. Oh, pernah yang di Italia. Oke, Nanda bisa cerita. Coba Nanda. Kalau saya di Venetian itu nggak dapet ya, yang dapet aura, maksudnya nggak dapet aura naik gondolanya gitu. Itu kayak naik perahu yang di dalam ruangan gitu. Jadi apa sih kita bilang sama saya sama Menita sama Bu Ciuheni bilang ih fail banget ya,
Yang kita bayangkan itu ya kita naik gondola, terus ada suara-suara musiknya gitu ya. Tapi di situ kayak naik perahu di atas ruangan aja, jadi kayak naik ride gitu, mainan gitu ya. Nah, coba Nanda bisa cerita gimana kalau yang di Venesia di sana ya? Nah, cerita aja lah, nggak usah chat-chat. Nah, Nanda, ayo coba cerita. Kita pengen denger Oh, suaranya. Bu, Mahal. Berapa Nanda kamu waktu itu naik tahun berapa? Harganya berapa? saya naik sih baru di awal tahun ini ya, Bu. Di Desember tahun 2019. Seingat saya itu 50 euro satu kapal. Oke. 60, Bu. Maaf, saya 60. 60 euro tuh Desember 19 ya, berarti tahun lalu ya. Iya. Itu 6 orang, benar? Iya, berenam. Berenam. Terus kamu bersama orang-orang lain dari negara lain, bersama turis lain atau sendiri? Maksudnya keluarga sendiri? Saya kebetulan sama tur, jadi sama teman-teman tur saya gitu, Bu. Oke. Jadi menurut kamu mahal, tapi servisnya bagus nggak? Mungkin karena saya turis ya, Bu ya, jadinya mereka itu cenderung ramah ke kami sih, Bu, waktu itu. Kayak gitu sih, Bu. Tapi pengalamannya overall oke-oke aja sih, Bu. Tapi kalau misalnya, kan dia itu 2 kali muter gitu. Nah, kalau yang di putaran pertama itu kan di sekelilingan toko-toko yang ada airnya itu, Bu. Yang maksudnya di antara gedung-gedung. Nah, itu agak bau sih, Bu. Karena itu ibaratnya kayak pembiaran mereka gitu sebenarnya. Oh, jadi tetap masih kecium bau juga ya? Karena katanya sih memang Iya. iya, ada bau tidak sedap gitu ya rumornya. Tapi memang itu terjadi ya, Nanda ya? Terjadi, Bu. Tapi kalau pas udah di... Nah, yang bagusnya itu pas kita udah mulai masuk ke sungainya gitu, Bu. Kayak antara sungai dan lautnya itu. Nah, itu udah lumayan oke. Apalagi kalau misalnya perginya itu di sore hari, jadi bisa ngelihat matahari terbenam di situ. Kayak gitu sih, Bu. Oke, romantis juga ya. Itu berapa menit? Bener 40 menit nggak? Kalau di kasus itu dikatakan 40 menit. Iya, 40 sampai 50 menit gitu, Bu. Tergantung dari apa namanya, kalau misalnya banyak yang naik, kan jadi kita tuh kayak kalau misalnya banyak yang naik, jadi ngantri gitu, Bu, di sungainya juga. Nah, itu yang bikin lama. Cuman kalau misalnya lagi sepi, ya itu sih nggak akan nyampe 50 menit, mungkin sekitar 40 sampai 45 menit. Oke, oke. Ya, ya. Ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Nanda ya. Ada lagi yang mau cerita yang pernah ke Venice juga? Haikal, saya dulu tinggal di Itali. Oh, saya dulu di Itali malah naik Uber. Jadi ini kenapa Haikal? Kamu nggak coba gondola, nggak tertarik atau apa? Atau nggak sempat ke Venice-nya? Haikal. Malah lebih tertarik naik Uber. Kenapa nih? Kita juga pengen tahu ya. Ada juga turis yang nggak berminat. Haikal? Ya udah, Haikal belum jawab. Ya sudah, jadi ternyata pengalaman Anda cukup memberi gambaran bahwa itu menarik ya. Haikal, saya kok nggak bisa unmute mic, Bu? Saya nggak mute padahal. Coba diulang lagi, saya sih nggak mute all ya. Jadi bisa langsung cerita. Oke, ada lagi selain Nanda dan Haikal yang mau cerita? Nanti timnya Bayu ya yang akan cerita lebih lanjut terkait gondola. Kita lihat videonya dulu kali ya. Mumpung kita masih di rumah, ya udahlah kita wisatanya wisata virtual dulu lah ya. Akhir tahun ini belum bisa kemana-mana, jadi ya virtual dulu dengan nonton YouTube. Ya udah. Begitu ceritanya gondola ya. Jadi semakin menambah bahwa setiap negara tuh punya heritage ya masing-masing. Oke. Saya stop dulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan dengarkan tim yang menganalisis kasus terkait gondola ya. Tapi gondola ini dilihat dari sisi bagaimana dia menetapkan strategi harga.
Oke, silahkan kepada tim Alit dan kawan-kawan yang memang membaca kasus ini. Dan saya harapkan semuanya membaca ya, sehingga kita bisa belajar bersama tentang servisnya gondola. Oke, silahkan di-share screen. Saya izin share screen, Bu ya. Ya, silahkan. Saya mulai presentasinya, Bu. Ya, silakan, Alit. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Apri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang case 8, Revenue Management of Gondolas, Maintaining the Balance Between Tradition and Revenue. Nah, ini nama-nama kelompok saya, ada 5 orang. Kelompok kami ya Bayu, Alit, Kevin, Rahmat, sama Haikal. Nah, buat teman-teman ada yang sudah baca kasusnya. Kalau yang belum baca, saya kasih ringkasan kasusnya, seperti di bawah ini. Nah, ringkasan kasusnya itu adalah Venice adalah kota yang terletak di Itali. Seperti yang teman-teman udah tahu. Jadi, lebih dari 100 pulau terhubung dengan 150 kanal yang ada di Venice. Jadi, gondolas itu merupakan transportasi yang ada di Venice. Nah, berkurangnya gondola dari tahun ke tahun itu sangat signifikan, sehingga menyebabkan sekarang cuma ada 400 gondola. Nah, gondola itu dikendarai oleh gondoliers namanya. Gondoliers itu memiliki persyaratan tersendiri. Jadi harus berasal dari Venice, dapat berbahasa dengan baik, mengetahui tata kota, serta dapat menjalankan perahu. Tetapi pemerintah Venice itu juga memfasilitasi. Jadi buat yang mau jadi gondoliers, pemerintah Venice itu buka kayak pelatihan gitu. Jadi nanti dapat lisensi dan sertifikat. Nah, ini karena gondola hanya bisa dinaiki oleh maksimal 6 penumpang dan dibuatnya dengan waktu yang sangat lama, 3-6 bulan, dan menghabiskan sekitar biayanya 20.000 sampai 30.000 euro, maka nanti akan dibahas dari kasus selanjutnya, apa permasalahannya. Nah, sebenarnya high season-nya untuk di Venice itu seperti kayak teman kita yang sudah pernah ke sana, Nanda. Jadi menjelang Natal, terus dekat summer, sama menjelang karnival. Nah, hampir 60.000 pengunjung setiap harinya yang notabene berasal dari Jerman, Amerika, Austria, dan Perancis. Nah, ini ada pricing dan distribusinya. Nah, kalau di kasus, itu harganya 80 euro untuk 40 menit dan maksimal 6 penumpang. Tapi harganya ini belum baku. Maksudnya, ini bisa nego entah ke guide-nya atau ke gondoliersnya langsung kalau nggak ada perantara. Nah, kalau mau yang romantik itu ada harga malam sekitar 100 euro untuk jam 7 sampai jam 8. Jadi untuk pasangan. Nah, bookingnya itu biasanya langsung ke gondolier atau dari hotel tempat menginap atau lewat travel agency. Tapi 80% itu di booking lewat tour operator. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih yang dapat dilakukan guna meningkatkan produktivitas gondola, seperti yang menyesuaikan metode pembuatannya. Karena kan buatnya itu sangat lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi, kalau misalkan rendah biaya, rendah juga harga layanannya. Terus yang kedua itu mengelola harga dan panjangnya tujuan gondola. Jadi sebenarnya eh, pemerintah Venice itu harusnya buat kayak misalkan dari titik A ke titik B kita jual dengan harga berapa, ntar ke titik B dan ke titik C kita jual dengan harga berapa. Jadi tidak semata-mata mengunjungi tempat itu saja. Nah, selain itu yang dibilang Nanda, jadi tadi ada waktu tunggu layanan. Nah, makanya itu kita buat sistematika yang baik di seluruh karena gondoliers yang sepi, yang nggak ada pengunjung, jadi kita arahkan ke sana. Terus selanjutnya ini adalah soal kasusnya, ada 3 pertanyaan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah,
Yang pertama itu what can be done to increase the capacity of the gondola. Nah, jadi untuk meningkatkan kapasiti dari gondolanya itu pertama menurut kita itu modifikasi. Modifikasi yang dimaksud ini modifikasi panjang dan lebar gondola supaya bisa bawa lebih banyak orang. Tapi proses modifikasi ini harus diuji. Jangan sampai modifikasi ini malah membuat sulit, gondolanya susah diputar, susah dikendaliin. Nah, terus kita harus uji untuk memastikan keamanannya juga. Nah, kalau yang during low season-nya itu, menurut kami selama low season itu gondolier dapat memperbaiki gondola agar gondolanya itu dalam kondisi prima dan baik. Lalu ada memberikan pelatihan buat gondoliernya, misalkan pelatihan cara menangani beberapa kecelakaan, misalkan. Nah, lalu ada melakukan diskon dan promosi untuk menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Nah, kalau yang during high season-nya itu bisa juga dengan membuat sistem reservasi sehingga customer itu bisa memesan gondola secara online. Nah, kalau misalkan sudah ada sistem seperti itu, jadi gondola itu bisa dapat digunakan dengan baik dan dikirim dengan cara yang efisien karena pelanggan dan kapasitas dapat diperkirakan. Nah, terus what revenue impact would this have? Nah, impact-nya itu desain ulang gondola dapat membantu mengakomodasi lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dapat meningkat. Terus, pelatihan dan perawatan gondola yang sesuai selama musim. Selama low season itu dapat memastikan penggunaan terbaik. Terus, kampanye pemasaran dan promosi di musim low season itu dapat membantu niat perjalanan pelanggan. Terus, sistem reservasi dapat membantu memperkirakan jumlah pelanggan dan memanfaatkan gondola maupun si gondoliersnya. Next. Oke. Nah, baik, yang nomor 2, ada how can you balance revenue maximization with the maintenance of cultural heritage? Is it possible? If so, what would you recommend? Nah, menurut kelompok kami itu, hal tersebut memungkinkan dengan cara menggunakan strategi revenue management dengan baik. Terus yang pertama itu, kita harus menentukan, kita udah melihat bahwa biaya yang dikeluarkan buat membuat gondola itu lumayan tinggi, dan kapasitas yang bisa ditumpangi dari gondola itu lumayan sedikit. Nah, caranya itu seperti yang sudah Haikal tadi jelaskan, dengan memodifikasi kapalnya, gondola itu gimana caranya supaya menarik, terus orang-orang yang customer itu merasa nyaman, merasa senang, entah itu ditambah dengan bingkai atau apa, terserah dari si kreativitas orang penis tersebut. Terus yang kedua, permintaan yang kadang tidak mesti. Nah, makanya dengan permintaan yang tidak jelas atau yang tidak mesti ada ini, yang kadang cuma rame di holiday buat liburan, makanya mereka harus istilahnya kreatif buat, yaitu yang pertama seperti Haikal jelaskan juga, ada pelatihan, terus diberikan diskon. Terus yang ketiga, varian customer price sensitivity. Kadang nilai dari kemauan si customer suka beda-beda. Nah, dengan itu kita harus menentukan harga patokan. Contoh, kita mau ke tujuan A itu dengan harga 40 euro, atau ke tujuan B itu yang lebih jauh bisa seharga 50 atau 60 euro. Terus bagaimana caranya biar hal tersebut terwujud? Yang pertama, merancang rincian harga yang jelas, logis, dan adil. Terus yang kedua, bundling package. Jadi kita harus mengasih istilahnya kayak promo buat si customer, paket. Contoh, kalau kita orang Indonesia ke Venice pengen pengen mencoba gondola bareng-bareng sekeluarga, mungkin bisa ada yang gondola yang ukuran jumbo, tapi kan harus ada uji dulu tuh. Nah, makanya kita harus bisa menyesuaikan permintaan customer. Terus yang ketiga, customer relationship. Terus yang terakhir, menggunakan harga yang tinggi dan memberikan diskon buat si customer-nya. Next. Lalu untuk yang pertanyaan nomor tiga 3 pertanyaan lagi. Jadi yang pertama ada what sort of change would you recommend? Dari kelompok kami yang sudah dianalisis, pertama, kalau lihat dari kasus, tadi kan bisa kita tahu, kalau harga dari gondola sini bisa dibilang sama rata atau 80 euro per
40 menit atau berapa 50 menit tadi. Nah, sebenarnya ada cara yang bisa kita kasih, yaitu competitor pricing. Jadi, bisa kita lihat kalau dari beberapa gondolas yang ada, hanya bisa dilihat hanya ada sedikit penawaran harga yang berbeda dari tiap gondolasnya. Itu pun jika kita tawar dari gondolanya langsung ataupun dari guide yang kita ini. Jadi sebenarnya dari manajemen bisa mengelola perbedaan harga atau dari segmentasi pasar yang berbeda. Kalau contoh yang pertama tadi Elit jelasin, kayak tujuan dari A ke B itu harganya beda, atau dari yang C ke D itu harganya beda lagi dari A dan ke B. Atau harga yang di malam hari dan pagi hari. Kan pagi hari siang kita hanya lihat biasa nih kayak yang di contoh foto. Kalau malam hari atau sore menjelang malam hari, kita bisa lihat sunset yang tadi Nanda udah jelasin, yang pernah kita lihat juga. Jadi tiap gondola yang dirasakan oleh para turis tuh value-nya beda-beda. Nggak hanya itu aja yang biasa aja. Lalu price elasticity, kalau lihat dari grafik yang dilihat, kalau price lebih tinggi, pasti berarti bisa menghasilkan kualitas yang lebih. Kalau harga lebih rendah, itu bisa menghasilkan kualitas yang lebih rendah. Nah, ini bisa dikatakan jika gondola manajemen memberikan 2 atau lebihnya segmentasi pasar untuk gondola, maka gondolas ini dari gondoliers akan menjadi kerja lebih efektif. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh gondoliers ini tidak hanya itu aja, bisa meningkatkan pendapatan bersih dari berbagai target yang udah disediakan awalnya nanti oleh manajemennya. Gitu. Next slide. Nah, di sini ada pertanyaan kedua dari nomor 3. Seperti yang sudah dijelaskan Bayu di poin pertama, manajemen gondola harus menggunakan strategi penetapan harga untuk mengatasi masalah utama dari berapa harga yang akan dikenakan untuk unit layanan tertentu pada titik waktu tertentu. Perusahaan perlu berhati-hati agar penetapan harga menjadi tidak rumit dan sulit untuk dibandingkan sehingga mereka hanya membingungkan pelanggan dan dapat mengarah pada tuduhan perilaku tidak etis, kehilangan kepercayaan, dan ketidakpuasan pelanggan. Tetapi jika manajemen gondola berhasil menciptakan harga yang sebanding, maka kepuasan pelanggan akan tercapai. Nah, di sini ada ringkasan strategi penetapan harga layanan untuk 4 definisi nilai pelanggan. Yang pertama, itu ada value is low price, yaitu ada discounting, out pricing, synchro pricing, dan penetration pricing. Lalu value is the quality I get for the price I pay, yaitu ada value pricing dan market segmentation pricing. Selanjutnya, value is everything I want in a service, yaitu prestige pricing dan skimming pricing. Dan yang terakhir, value is all that I get for all that I give, yaitu price framing, price bundling, complementary pricing, dan result-based pricing. Nah, selanjutnya, what revenue impact would your recommendation have? Yaitu dampak pendapatan tergantung pada keberhasilan strategi penetapan harga dan strategi manajemen pendapatan yang digunakan oleh manajemen gondola. Namun, strategi penetapan harga dan alat manajemen pendapatan yang tepat gondola akan mengalami peningkatan pendapatan, memiliki manajemen yang lebih baik, dan pada akhirnya akan mendapatkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Oke, next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa di stop share. Oke, kita beri applause buat tim gondola ya. Bagus nih analisisnya, jadi sudah menjawab 5 pertanyaan yang ditanya kasus ya. Tadi ternyata gondola itu masalahnya tetap ya, sebuah usaha jasa itu nggak jauh-jauh dari low and peak season gitu ya. Jadi memang seasonal gitu ya. Demand and supply-nya ini harus betul-betul optimal ya. Jangan sampai maksimal sehingga akhirnya malah akhirnya orang banyak ngantri kayak tadi ya Nanda, misalkan datangnya pas peak season summer holiday gitu ya, akhirnya ngerasain antri juga. Nah, itu sebetulnya tidak diharapkan ya untuk sebuah service provider. Nah, dari yang dibahas oleh tim menurut saya sudah cukup baik, namun saya akan satu-satu membahas ya. Dari yang tim tadi sampaikan, nomor 1 ya, pertanyaannya adalah what are the necessary condition for the application of revenue management? What can be done ya to increase the capacity of gondola ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dari gondola? Caranya macam-macam ya.
misalkan, sebentar. Tadi tim menyarankan modifikasi ya. Kira-kira bisa nggak ya gondola yang cuma 6 orang dimodif gitu ya? Betul nggak Alit dan kawan-kawan? Alit, Bayu, Rahmat, Haikal, satu lagi siapa tadi? Kevin, Bu. Kevin. Nah. Jadi modifikasinya tadi mau diperbesar bodinya. Misalkan tadinya Airbus mau dibikin Boeing gitu. Gimana? Kami modifikasinya itu kan kalau yang saya baca, itu gondolanya itu kan dibuat dari berapa ratus kayu yang disusun-susun gitu, Bu. Jadi kan membutuhkan waktu yang lama serta harganya yang mahal tuh, Bu. Jadi mungkin dipakainya kayu yang emang biasa, biasa dalam artian maksudnya cukup gitu, Bu. Terus dengan bentuk yang lain atau lebih kecil, karena kan kalau yang saya tahu, saya dapat cerita juga karena kakak saya pernah ke sana juga. Jadi kalau misalkan yang liburan bulan madu gitu, dia bisa berdua gitu sih, Bu. Cuma kan jadinya harganya lebih mahal, Bu. Nah, daripada dibuat maksimal berenam gitu penumpangnya, mending ada yang dikhususkan targetnya buat 2 orang, ada yang emang lebih untuk keluarga atau gimana sih, Bu? Oke, ya. Bisa ya, jadi dengan cara seperti itu. Nah, sebetulnya untuk tahu kapasitas yang harus kita lakukan itu kita harus hitung dulu ya. Tadi kan jumlah gondolanya ada berapa? 400 ya. Terus jumlah gondoliers-nya ada 425. Terus hours of operation misalkan 24 jam sehari kan ya. Terus juga tadi the length of gondola ride, waktunya rata-rata 40 menit. Terus setiap orang bisa berapa tadi maksimal? 6 ya? 6 dengan gondoliers-nya, berarti ada 7 sebetulnya ya. Nah, caranya mungkin ya tadi seperti Halid gitu ya, atau juga dengan mengurangi waktu loading unloading, karena sebetulnya masih ada turnover time-nya itu di proses unloading dan loading customer gitu ya, sehingga itu juga ngabisin waktu gitu ya. Nah, harusnya dihitung juga masalah unloading-unloadingnya itu. Terus isunya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sehingga akan tetap dirasakan kualitasnya itu tetap baik gitu ya. Nah, jadi dihitung dulu sebenarnya berapa sih kalau 400 dikali 24 kali gitu ya per day, kan ada 400 gondola dikali 6 orang sehingga ada 57.600 gondola. Itu asumsinya setiap hari gitu ya yang beroperasi. Terus nanti kira-kira berapa persen sih dari itu yang akan dilayani ya, itu dihitung. Terus dihitung juga dari sisi historisnya ya. Jadi ini sebetulnya hitung-hitungan juga gitu ya. Rata-rata itu berapa sih demand-nya setiap hari gitu ya. Terus kalau peak itu berapa? Nah, nanti setelah dihitung akan ketahuan gitu ya. Jadi ada 6 cara sebetulnya untuk meningkatkan kapasitas. Yaitu pertama tadi tim sudah benar menambah jumlah gondola gitu ya. Gondolanya harus ditambah dari 400 mungkin ya tadi ya tim juga udah bagus di low season itu saatnya training, saatnya memperbaiki gondola, saatnya bahkan produksi gondola gitu ya. Yang tadi produksinya 3 sampai 6 bulan. Lama juga ya bikin gondola seperti itu ya, bikin perahunya itu. Nah, cara untuk menambah kapasitas pasti dari supply-nya ditambah. Caranya yaitu tadi menambah jumlah gondola. Terus menambah jumlah gondoliers juga gitu ya. Di low season berarti trainingnya itu sebetulnya intinya adalah ngajarin si gondoliers yang baru-baru gitu ya, atau yang udah lama biar lebih skillful lagi. Terus juga menambah jumlah waktu operasinya gitu ya. Kalau 24 jam bisa nggak ya? Menurut kalian bisa nggak 24 jam beroperasi? Jam 11 malam, jam 1 pagi gitu ya? Bisa aja tapi sepi, Bu. Bisa aja tapi sepi. Tapi kalau summertime gimana, Alit dan kawan-kawan? Summertime itu kan orang mungkin tetap banyak yang datang, tapi kan dia pasti dengan rencana tertentu ya. Jangan-jangan mereka mengunjungi pusat kota di pagi hari sampai
sore gitu ya, sehingga mereka sebetulnya di waktu dini hari itu nggak ada kerjaan, mungkin hanya di hotel atau istirahat gitu ya. Jangan-jangan ada yang rela hati atau punya willingness buat jalan-jalan di jam gitu, tapi dengan apa namanya tadi ya, harganya dibedakan gitu ya. Jadi market segmentation, price segmentation. Jadi ada perbedaan harga. Misalkan kalau jam 11 sampai jam 12 malam, wah ini orang-orang yang mungkin rela udah bayar lebih murah, tapi yang penting bisa naik gondola gitu ya. Jadi bisa aja ditambah number of hours-nya. Terus juga tadi betul banget mengurangi waktu setiap kali waktu pemakaian gondola, misalkan dibikin kayak tadi ya stop gitu ya. Jadi pemberhentiannya dipotong-potong, misalkan yang A, B, C, D gitu ya, dengan sightseeing yang berbeda-beda, dengan hal yang dilihat yang berbeda gitu ya. Terus juga bisa menambah jumlah orang yang menaiki gondola gitu ya. Misalkan dari 6 ditambah, tapi harus dipastikan keselamatannya gitu ya. Minimal tadi 6, bahkan harus full 6, gimana caranya. Nah, berikutnya tadi mengurangi waktu tunggu gitu, sehingga nanti waktunya lebih maksimal lagi. Oke, itu cara menambahkan memaksimisasi kapasitas. Oke, berikutnya pertanyaannya, how can you balance the revenue maximization with the maintenance of cultural heritage? Jadi kita pengen mendapatkan pendapatan yang banyak gitu ya. Pemerintah kotanya kan pasti ingin mendapatkan pendapatan, terus gondoliersnya juga, tapi tetap pengen memaintain warisan budaya ya, jangan sampai over sehingga akhirnya terlalu penuh tuh ya sungainya, akhirnya malah warga sekitar merasa terganggu, terus juga mungkin dampaknya terlalu crowded gitu ya. Nah, caranya gimana? Macam-macam ya. Misalkan tadi appearance of the gondolas gitu. Bentuk fisiknya gondola tuh dipercantik, kayak tadi Rahmat bilang dikasih frame. Frame itu kayak gimana ya? Mungkin kasih bunga-bunga atau yang itu tadi ya, gimana? Frame-nya tuh gimana sih? Iya Bu, kalau menurut kelompok kami hiasan yang di kapalnya itu kan dia kalau tadi kita lihat di YouTube juga kan cuma warna hitam ya Bu ya. Nah mungkin kita bisa cat pakai warna apa, terus yang di pinggiran itu kan kita bisa kasih kayak bunga atau semacam hiasan apa yang kalau nggak dari sisi kapalnya, mungkin dari sisi rumah-rumah yang di samping itu kan bisa dibikin kayak hiasan biar bisa spot foto itu yang unik. Lebih Instagramable gitu ya kalau anak sekarang bilang ya. Nah, betul banget. Kalau di Indonesia kan ada tuh ya Kampung Pelangi, inget nggak? Ada Bu. Ada ya. Di setiap kota sekarang udah punya Kampung Pelangi gitu ya. Itu rumah-rumah penduduk dicat, terus orang suruh jalan aja, tapi udah happy-happy itu dengan melihat warna-warna pelangi itu. Nah, sebetulnya cara yang sama bisa dipakai ya buat mempercantik atau tadi ya meningkatkan pendapatan sehingga orang tertarik gitu ya. Selain dari penampilan gondola, penampilan rumah sekitar yang dilewati, terus juga penampilan si gondoliersnya ya. Tadi kayaknya sebetulnya mukanya udah ganteng-ganteng gitu ya, tapi kayak belum didandanin gitu ya. Masih, menurut Nanda gimana? Udah ganteng atau belum tuh kayak gitu? Harusnya bisa lebih maksimal ya, misalkan pakai taksido gitu ya. Wah, itu kan kalau mau foto juga lebih oke itu ya. Nah, terus tadi ya skill-nya juga ditingkatkan, skill-nya gondoliersnya, the beauty of the canals, the building. Nah, terus juga yang belum ada tadi music ya. Kira-kira kalau sekarang udah ada musik belum di sana? Associated music, jadi musik yang terkait gitu, jangan musiknya musik rock, heavy metal gitu, nggak cocok ya. Harusnya yang musik-musik seriosa gitu ya, musik-musik yang Itali banget, yang Andreas Bocelli gitu ya, yang memang musisi-musisi asal Itali yang sangat-sangat klasik itu. Nah, associated music itu sangat baik ya. Terus tadi saya kepikir kalau di Macau itu ada Venetian ya, itu menurut saya sih failed ya, nggak sama dengan yang saya harapkan kalau nonton YouTube-nya gondola gitu ya. Sehingga nggak bisa di-compare service-nya. Terus berikutnya, consider the pricing structure. Nah, bagaimana gitu ya
struktur harganya ya 80 euro setiap 40 menit, terus 100 euro buat yang malam gitu ya. Itu menurut tim harus didesain ulang ya, misalkan tadi competitive pricing, sebenarnya bukan competitive pricing ya, kalau competitor pricing, misalkan si gondoliers A mencharge oke lah saya diskon 60, terus gondoliers B diskon jadi 40. Nah, sebetulnya itu bukan competitor pricing, itu market segmentation pricing ya. Misalkan si A tujuan A 40, tujuan B 60, tujuan C yang lebih jauh 80. Nah, itu namanya market segmentation pricing. Jadi dibeda-bedakan sesuai dengan jaraknya gitu ya. Itu bukan yang kompetitor. Nah, terus caranya gimana? Bisa tadi ya dengan membeda-bedakan harga. Terus bagaimana dengan yang price sensitive customer? Jadi orang-orang yang sensitif harga, ya tawarkan dia dengan bundling, tuh boleh ya. Bundling itu maksudnya bukan ini, kalau keluarga jadi murah, enggak kayak gitu, tapi bundling itu maksudnya misalkan nginep di hotel A, dapat free ride naik gondola gitu ya, tapi sebetulnya harga gondolanya udah include sama charge nginep di hotelnya. Jadi bundlingnya seperti itu. Jadi buat orang-orang yang price sensitif nggak kerasa bahwa kalau harganya berubah atau harga yang di-charge oleh gondola itu tergolong mahal gitu ya. Tapi bagi yang insensitif ya nggak masalah gitu ya, bisa ditawarkan sesuai, nggak pakai bundling misalkan. Terus kalau misalkan tadi ya, yang price sensitif itu bisa ditawarkan nonton naik yang pagi hari banget gitu ya, atau yang malam hari banget gitu ya, sehingga dia merasa harganya masih masuk, value-nya masih dapat. Nah, berikutnya juga bisa dengan mengubah jalur atau strategi distribusinya ya, yang selama ini masih pakai travel agent, tadi bisa pakai, kalau sekarang berarti pakai apps gitu ya, dipesan pakai apps, sehingga orang itu nggak butuh waktu lebih banyak untuk menanyakan ke travel agent, atau ya dia bisa sesuaikan jadwalnya sendiri, terutama bagi beberapa yang nggak naik travel agent gitu ya, memang misalkan dia solo turis atau backpacker gitu ya, dia masih bisa naik. Ya berarti nggak milih yang tadi ya, yang 100.000, pasti dia mungkin milihnya yang low price tadi ya, yang memang mungkin yang pagi hari gitu ya. Nah, meskipun sebetulnya 80% dari penjualan gondola itu dibeli melalui operator dengan harga diskon gitu ya, tapi saat demand yang tinggi bisa aja tadi ya agak lebih mudah, bookingnya bisa online misalkan. Oke, online booking menurut saya itu jadi suatu hal yang harusnya dilakukan ya untuk gondola saat ini. Oke, nah apakah ada pertanyaan dari yang disampaikan tim? Menurut saya sudah cukup baik yang dibahas. Jadi pengen ke finish ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas chapter ya. Nah, sebetulnya diceritakan oleh tim tadi itu sudah masuk ke bahasan yang ada di ZML atau Valerie ZML. Oke, nanti untuk ujian akhir di sesi 16 saya upayakan untuk bisa open tapi nggak IC ya. Nah, kita lihat apa bentuk soalnya. Yang jelas kalian harus menguasai konsepnya, itu udah wajib. Oke, nah ini menarik banget bagaimana men-charge harga yang tepat gitu ya. Contohnya kayak PPM ya, PPM itu biaya studinya S1 160 juta, 8 semester. Menurut kalian, apakah itu valuable? Value over price-nya ada dipersepsikan pas gitu ya, atau lebih murah gitu ya, atau lebih mahal gitu ya. Nah, itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain gitu ya. Sehingga PPM School pun menerapkan strategi diferensiasi harga gitu ya. Nah, misalkan bagi yang ingin tetap sekolah S1 tapi budgetnya tidak sebesar itu dan dia juga sambil kerja, kita buatkan program yang SMB yang blended gitu ya. Pasti beda
delivery service-nya, yaitu dia pakai online juga gitu ya. Terus ada offline-nya. Nah, karena sekarang online semua, nah itu karena kondisi gitu ya. Dan kita berikan potongan harga buat studi di semester berikutnya. Nah, happy kan ya kalian ya? Lumayan, karena memang ya kalian juga butuh kuota untuk belajar gitu ya. Nah, tapi tetap quality of service-nya nggak akan turun. Itu yang diharapkan atau dijanjikan oleh service provider. Nah, bagaimana menentukan harga untuk jasa? It should be price it right ya. Jadi harus pas bener menentukannya, jangan sampai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau tadi gondola itu kan 80 euro satu orang ya. Kok saya tadi belum precise mendengarkan dari tim. Benar nggak? 80 euro itu satu kapal atau satu orang? Halo? Alit dan kawan-kawan? Satu orang sih, Bu. Nah, betul, satu orang. Satu orang tuh berarti kalau sekitar 1 euro 17.000 berarti sekitar 1,4 juta ya. Ya, Wah, Bu. itu juga lumayan ya. Ya, karena memang itu heritage dan juga signature-nya di Italia ya. Jadi orang dengan rela hati. Karena kalau di Eiffel juga sekitaran itu ya harganya. Oke, nah outline kita atau yang kita pelajari tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Alit dan kawan-kawan. Ada 3 cara yang harus lakukan oleh service provider untuk men-setting harga gitu ya kepada customer yang berbeda. There are 3 key ways. Nah, terus yang kedua, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan juga untuk penentuan harga. Dan yang ketiga yang tadi tim lakukan di summary ya, bahwa strategi harga itu ada 4 ya, yang bisa dilakukan melihat bagaimana customer itu mendefinisikan value atau nilai. Ingat, value itu kalau di marketing bukan uang, tapi definisinya adalah benefit over cost. Ya, jadi benefit yang didapat dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, itulah value gitu ya. Harapannya value-nya apa? Benefit-nya lebih besar dari cost-nya. Itu sehingga dinilai oleh customer sebagai valuable gitu ya. Lebih bagus lagi kalau benefit-nya over gitu ya. Jadi customer udah nggak cuma puas, tapi customer jadi delight ya, jadi sangat puas. Nah, kita akan pelajari 3 cara utama yang perlu kita lakukan untuk menentukan harga, karena menentukan harga untuk jasa itu sangat-sangat berbeda dengan barang ya. Terus juga kita akan artikulasikan 3 cara itu, terus kita akan mendemonstrasikan value menurut customer gitu ya, terus juga apa peran harga dalam menentukan value, terus strategi untuk tadi menentukan harga. Terus contoh-contohnya di praktek seperti apa. Nah, contohnya ini. Kira-kira kalau kalian pergi ke dokter gigi ya, pasti mau memperbaiki gigi dong ya. Nah, misalkan saat kalian ingin menambal gigi, ada pilihan dentis A, B, C, D. Terus ada biaya yang di-charge seperti ini. Terus ada jarak dari rumah kalian seperti ini, jauhnya. Waktu untuk booking si dokter seperti ini, waktu tunggunya seperti ini, dan obat yang dipakai seperti ini. Untuk biasanya kan kalau tambal gigi pakai anestesi ya, pakai dibius-bius. Nah, kalau kalian juga concern di obatnya, ya ini seperti ini. Kira-kira dari sekian kriteria ini atau sekian faktor ini, kalian mau pilih dokter yang mana? Dentis A, B, C, D. Kalau mau kasusnya menambal gigi. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Ayo dijawab. Ada harga, ada jarak. Siapa ini yang ngomong? Intan. Intan pilih apa? Saya pilih yang C. Yang C. Kenapa Intan pilih C? Karena kalau dari jarak itu cuma 3 miles kan. Terus kayak untuk waktu tunggunya itu cuma 1 minggu. Tapi untuk di waiting roomnya itu dia kan nggak nunggu lagi kan. Langsung masuk. Dan anestesinya itu kayak dibius kan dia. Jadi menurut saya dengan cost yang dikeluarkan 150 itu udah lumayan
worth it, Bu. Oke. 150 dengan macam-macam tadi ya. Nah, mengapa Intan tidak memilih yang D? Karena sebetulnya faktor selain harga tadi relatif sama, cuma anestesinya tambah nitrous oxide ya, tapi harganya lebih mahal. Kenapa Intan nggak pilih D? Menurut saya karena kayak cuman dengan ditambah nitrous oxide itu nambahnya agak lumayan jauh tingginya, Bu, dibandingkan sama yang cuman di bios biasa doang. Oke, bagus. Kamu pilih yang C. Nah, kenapa ya kalau orang ke dokter gigi itu nggak mau nunggu di waiting room, Intan? Sebenarnya tergantung waiting roomnya gitu, Bu. Kalau pengalaman saya dulu dokter gigi saya tuh waiting roomnya tuh kecil gitu, Bu. Terus belum ada kayak dapat fasilitas kayak wifi gitu kan. Jadi orang kayak jenuh aja, udah ruangannya kecil, terus nggak ada wifi. Oke, apalagi generasi sekarang ya, wifi is more important than food kayaknya. Oke, baik. Kalau yang lain pilih apa nih? Ngantrinya panjang, Bu, kalau ke dokter gigi. Wah, ini Lori punya pengalaman. Ya. Kenyataannya di dunia nyata pasti antri ya. Sehingga kalau bisa tuh ke dokter gigi udah sakit gigi ya. Kan lebih baik sakit gigi apa lebih baik sakit hati? Ada lagunya ya. Lebih baik sakit ini ya, tetap lebih baik sakit gigi. Berarti ibaratnya orang tuh kadang kalau udah sakit gigi tuh, aduh, nggak mood ngapa-ngapain. Jadi pengennya nggak ngantri, kalau bisa dari parkiran langsung masuk ke ruang eksekusi gitu ya. Jadi poin no wait itu sangat penting ya. Beberapa orang kalau tadi concernnya Intan di jenuh gitu ya. Kalau beberapa kayak Lori kayaknya concernnya lebih ke aduh butuh ditambal segera nih, aduh cenut gitu ya. Sehingga no wait itu udah jadi prasyarat wajib atau syarat wajib untuk suatu dokter gigi gitu ya. Udah seminggu nunggunya di waiting room masih nunggu lagi. Nah, itu kan susah ya. Kalau ini oke lah karena memang ini semuanya kayak gitu ya, 1 week. Tapi tadi Intan melihat ya, cuma nambah 1 jenis obat aja 75.000 bedanya. Nah, sehingga dia pilih yang C. Jadi customer itu punya value tertentu ya, yang dia yakini pas untuk diri dia. Yang pasti mungkin kalau beberapa orang yang price sensitif, ya udah nggak apa-apa lah 1,5 jam 3 minggu, aduh yang penting 75 uang di kantong masih masuk gitu ya. Kalau ini 2 kali lipatnya, $75 lagi bayarnya. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi memang sangat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Dan mungkin kayak tadi Lori, saya pilih yang D aja deh Bu, yang penting saya keluar langsung sehat gitu karena pakai obat ini misalkan. Nah, jadi customer itu kadang nggak punya pengetahuan terkait harga gitu ya. Itu yang kadang membuat service provider itu kesulitan atau punya tantangan. Kayak misalkan PPM, wah PPM 160 juta mahal ya gitu ya. Ya padahal dia sebetulnya harus dibanding sekolah lain yang punya kualitas yang mungkin sama ataupun malah kurang baik gitu ya. Itu charge lebih gitu ya. Sehingga jangan bilang mahal dulu, bandingin dulu atau rasakan dulu, experience dulu, cari tahu dulu gitu ya. Kadang mereka nggak punya pengetahuan atau nol nih pengetahuannya terkait harga. Hal itu disebabkan karena apa? Karena tadi ya servis itu sangat bervariasi sehingga kadang ya pengetahuan kita terbatas. Terus juga provider jasa itu kadang kesulitan juga mengestimasi harga gitu ya. Kira-kira yang pas berapa? Sehingga kita juga sebetulnya sebagai customer juga akhirnya nggak punya pengetahuan. Tadi kebutuhan orang itu sangat beragam. Ada yang concernnya di harga, ada yang concernnya di waktu tunggu, ada yang concernnya di jarak gitu ya. Terus juga ini koleksi atau pengumpulan informasi dari oleh customer itu susah gitu ya. Jadi cari tahu tuh juga kadang susah. Tapi sekarang ini dengan semua paparan informasi, semua channel ada, sebetulnya customer harusnya nggak lag banget gitu ya, atau nggak kurang banget pengetahuannya. Tapi masalahnya mau atau nggak mau cari info gitu aja. Nah, harga itu suatu hal yang nggak terlihat gitu ya. Jadi kalau bayar segini, servisnya kayak apa ya? Nah, gitu. $75 tambal gigi, jangan-jangan
nggak pakai anestesi, wah kayaknya neraka nih ya rasanya misalkan. Jadi nggak bisa dibayangkan price servisnya apa. Nah, kita juga harus pertimbangkan selain cost yang sifatnya moneter, ada juga yang non atau non monetary cost. Misalkan ya time cost. Tadi kan waktu ya, harus nunggu gitu ya 3 minggu lagi. Seminggu aja udah empot-empotan nih gigi ya, harus 3 minggu gitu ya. Nah ini contohnya kayak gini ya, time cost, jadi waktu tuh sangat berharga, time is money gitu ya. Apakah kita rela menukarkan atau trade time for money gitu ya. Misalkan ini mereka kumpul-kumpul sama temen itu suatu waktu yang sangat berharga, sehingga nggak tergantikan oleh uang sebenarnya. Waktu, jadi waktu itu penting. Terus search cost, jadi biaya untuk cari-cari info, cari-cari tahu, itu juga jadi biaya yang dirasakan customer. Nah ini ya, kalau sekarang ini kan sebisa mungkin one click ya, cari di Google keluar alamatnya, harganya, nomor teleponnya, reviewnya gitu ya. Kalau bisa ya biaya pencarian atas informasi jasa itu nggak banyak gitu ya. Jadi one click kalau bisa. Terus convenient cost, nah ini ya segampang pesen tinggal pencet di HP bayar gitu ya. Kayak sekarang kalian kan GoFood, GoLive gitu ya, Gojek, GoPay semuanya in one click gitu ya, sehingga sangat-sangat nyaman. Nggak lagi susah gitu. Seperti online education, kalian tinggal buka laptop udah bisa ketemu dosen, udah bisa bimbingan gitu ya. Jadi convenient cost juga penting, matter atas biaya, atas kenyamanan. Nah, psychological cost ya, jadi kadang udah stres gitu ya, nggak dapet, ya. Terus juga misalkan, wah ini bener nggak ya providernya nih, atau bener nggak ya ini institusinya atau gondolanya ini aman nggak ya? Nah, biaya ketakutan, biaya atas rasa menghindari stres itu juga perlu dipikirkan. Jangan sampai membuat orang nyari datanya atau nyari infonya aja udah stressful. Nah, betul. Jadi harga itu dijadikan indikator atas kualitas jasa. Sehingga kalau low price ya low quality gitu ya. Kalau mau high quality ya high price. Sehingga apakah harga bisa menarik customer? Bisa gitu ya. Biasanya kalau di charge tinggi, harapannya customer juga kualitasnya tinggi gitu ya. Sehingga kurva price over quality biasanya seperti ini ya. Jadi berbanding lurus tapi tidak statis gitu. Jadi melandai seperti ini kurvanya. Nah, jadi kalau kalian charge harga yang mahal, seharusnya kalian bisa pastikan kualitasnya juga sebanding karena price itu berbanding lurus dengan kualitas. Nah, jadi kalau misalkan di titik ini harganya 5, kualitasnya juga 5. Karena customer itu akan mengartikan kualitas yang tinggi, itu akan didapatkan dengan harga yang tinggi. Kalau ini ya orang akan taunya ya udahlah harga segitu ya kualitasnya paling gitu aja. Nah, biasanya untuk produk-produk yang low involvement ya, misalkan kalau jasa yang low involve apa ya? Misalkan apa? Low involvement service. Kayak misalkan kalian makan di warung gitu ya, ya udahlah ya yang penting harganya kan segitu ya, kualitasnya ya segitu oke lah, karena benefit over cost-nya atau price over quality-nya juga sesuai kok gitu. Tapi kalau makan di fine dining gitu ya, wah, pasti berharap ya dilayani, makanannya enak, terus experiencing gitu ya, terus atmosfernya juga sesuai gitu. Nah, ada 3 cara dalam menentukan harga, struktur harga, dan ada berikut juga tantangannya ya. Jadi kalau menentukan harga, kita bisa tentukan dari 3 hal. Yang pertama berbasis biaya atau cost base, berbasis permintaan atau demand base, atau berbasis harga kompetitor atau competition base. Kita mulai satu-satu. Tantangannya apa sih kalau kita tentukan harga dari ini kasarannya COGS-nya gitu ya, dari biaya pokok yang kita keluarkan untuk delivery jasanya.
Nah, dari segi biaya itu juga udah susah ya dihitung atau direncanakan sebetulnya. Kayak misalkan biaya dosen ngajar gitu ya. Wah, kalau saya ngajar kayak gini nih dicasnya apa ya, per orang, per jam, atau berapa ya kalau ngajar itu 100.000 kayaknya. Wah, masa sih 100.000? Lah saya kan dokter misalkan kayak gitu ya. Itu kan susah ya, cost dihitung untuk jasa. Beda kalau barang, misalkan bikin roti ya dari tepung, harga minyak, harga gas, itu kan gampang hitungnya. Nah, karena labor itu susah dihitung ya harganya dibanding materi. Terus juga cost may not equal the value. Jadi bisa aja biaya itu nggak mencerminkan value. Misalkan gaji pengacara gitu ya, pengacara kondang sama pengacara nggak kondang, itu bedanya apa ya? Susah kan? Nah, jadi nggak bisa menentukan value juga sebetulnya. Akhirnya cara kedua bisa ditempuh yaitu berdasarkan permintaan. Kita lihat customer tuh mau bayarnya berapa atau rela mengeluarkan uang untuk membayar kita itu berapa. Dari sisi demand-nya aja gitu. Nah, sehingga kita harus pertimbangkan bahwa tidak hanya uang biaya atas biaya moneter aja atau harga secara moneter aja yang masuk ke poinnya customer ya. Tadi non monetary cost kayak biaya cari time cost ya, waktu untuk mendapatkan jasanya, search cost, convenient cost, terus apalagi tadi yang terakhir psychological cost gitu ya. Jadi yang bisa membuat orang happy, bisa cepet, nah ya seperti itu ya yang dipertimbangkan. Terus information on cost is less available to customer. Nah jadi kadang udah dikasih biayanya, ini kan kita sediakan ini. Nah, tapi customer tuh kadang nggak ngerti, sehingga kadang ya bagusnya orang itu nggak beli hanya dari harga kalau service ya. Bisa aja karena dijual dengan sales yang sangat kompeten menjelaskan produknya, sehingga kita wah ini produk ini pasti bagus gitu ya. Terus juga dari sisi ketiga kita bisa juga menentukan dari pesaing kita, pesaing berapa, sehingga kita mirip-mirip atau lebih tinggi atau lebih rendah dibanding pesaing kita, tergantung dari value yang kita miliki. Nah, tantangannya apa? Nah, beberapa perusahaan kecil kayak UKM itu kadang charge-nya lebih rendah ya dibanding perusahaan besar. Ya tentu saja karena kan dia overhead cost-nya nggak tinggi gitu ya. Terus juga karyawannya juga nggak sebanyak perusahaan besar, sehingga secara perhitungan biaya lebih rendah, sehingga dia menang dari segi harga. Nah, kita harus cerdas tuh ya, memilih mau di servis perusahaan besar atau perusahaan kecil atau perusahaan berpengalaman atau enggak gitu ya. Sehingga competition base ini juga challenging dalam menentukan harga. Jadi ini sama juga di level produk ya, kita juga menentukan harga itu bisa dari biaya pokok gitu ya atau cost, bisa juga dari sisi value-nya customer atau demand, atau bisa dari kanan kiri kita competition base. Tapi kalau perusahaan yang menerapkan blue ocean strategy ya, yang nggak punya pesaing, nah itu dia sangat-sangat enak tuh menentukan berdasarkan yang penting cover cost-nya, tapi masih ada customer yang willing to buy di level itu. Jadi biasanya harganya jadi bisa superior gitu ya. Oke. Nah, how does price relate to service value? Jadi bagaimana hubungan antara harga dan value? Ya, what is service value? Jadi perlu dipahami dulu. Tadi kalau saya bilang value itu benefit over cost gitu ya. Nah, kalau service value sebetulnya ya nggak jauh beda atau sebetulnya sama. Kalau ZML menjelaskan bahwa service value adalah mental trade-off, perceived quality, jadi perbandingan mental antara kualitas yang dipersepsikan dengan pengorbanan yang dilakukan gitu ya. Jadi quality over cost gitu ya, atau quality over sacrifice ini kan sebetulnya biaya ya. Jadi kualitas yang kita dapat dibanding pengorbanan yang kita lakukan. Nah, pengorbanan itu dilihat dari dua sisi ya tadi ya. Pengorbanan secara uang dan non-uang. Ya, tadi time, search, convenience, psychological. But it may mean different things to different people. Jadi pasti sangat beda ya, tergantung orangnya. Kebutuhannya apa, kepribadiannya gimana, daya belinya, terus juga level pengetahuannya. Gitu ya.
Nah, sehingga tadi tim Alit juga menjelaskan for customer definition of value. Jadi, customer itu mendefinisikan value itu 4 hal. Ya, yang bernilai itu yang harganya rendah. Jadi, nilai itu adalah harga yang rendah, gitu ya. Terus ada juga customer yang bilang value is everything I want in service. Jadi ini lebih tinggi ya, maksudnya level pengetahuannya. Jadi nggak cuma harga yang dia pentingkan. Ini berarti orang-orang price sensitif ya ini ya, yang sensitif harga itu di kelompok ini. Nah ini lebih tinggi lagi levelnya, dia lebih nggak sensitif lagi terkait harga, sehingga mendefinisikan value is everything I want in service. Jadi yang penting servisnya kayak gini, value-nya oke lah, berapa itu yang disebut value. Harganya ngikut aja, yang penting servisnya gue mau kayak gini. Nah, yang ketiga, ada yang mendefinisikan value kelompok customer ketiga itu value is the quality I get for the price I pay. Jadi dia masih reasonable si customer ini. Jadi saya bayar harga segini, saya terima kualitasnya segini. Nah, ini orang-orang reasonable ya. Kalau ini orang-orang yang mengutamakan prestis gitu ya, kepuasan gitu, itu orang-orang kelompok seperti ini. Nggak sensitif sama harga. Nah, yang ketiga, value is all that I get for all that I give. Jadi, dia juga masih reasonable. Jadi, dia merasa bahwa kalau saya sacrifice segitu, ya itu yang akan saya dapatkan. Gitu ya. Value itu yang akan saya dapatkan. Nah, sehingga tadi ini contohnya kayak gini ya, nimbang kayak batunya kan banyakan yang ini ya. Tapi itulah yang dimaui customer, jadi emphasizing value over price ya. Jadi kalau bisa value-nya setinggi mungkin, seberat mungkin, sebesar mungkin. Tapi harga yang dia harus keluarkan sekecil mungkin. Nah, itu tantangan banget buat service provider. Nah, strateginya kita bahas satu-satu. Untuk kelompok customer yang mendefinisikan value itu harga yang rendah. Jadi, yang penting harganya serendah mungkin, itu baru dia mau beli gitu ya. Nah, caranya ya kita harus sering-sering kasih mereka diskon ya. Nih, harganya murah, ekspensifnya coret gitu ya. Biasanya kan di Robinson itu ya, wah itu bergelantungan diskon setiap hari, kayaknya nggak pernah ada nggak diskon ya setiap harinya. Terus outpricing, nah, strategi penentuan harga bisa dengan outpricing, yaitu dengan memberikan harga yang ganjil-ganjil ya, out. Jadi angkanya ganjil. Misalkan jangan pakai yang genap gini, hindari ya, $10 coret. Nah, 9,99 itu yang disarankan. Jadi orang-orang yang price sensitif kalau udah ngelihat angka ganjil-ganjil gini tuh yang dilihat depannya, 9-nya, bukan 2 koma di belakangnya. Padahal sebetulnya kepleset 0,01 udah jadi 10 gitu ya. Tapi orang-orang yang outpricing itu mentalitasnya karena harga yang murah gitu ya, sehingga dia akan concernnya di angka depannya. $9, wah ini murah gitu ya. Nah, padahal ini 9,99. Nah, strategi ketiga adalah synchro pricing. Jadi kita mensinkronkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan setiap orang beda-beda. Ya, jadi misalkan ini contohnya ya, kalau dia beli banyak bulk, dia dapat potongan harga $70. Padahal sebetulnya hanya karena dia beli lebih banyak. Jadi misalkan dia distributor, dia harganya lebih murah. Ini end user ya, consumer, dia beli buat dirinya, sehingga di charge-nya $100. Ya, jadi orang-orang price sensitif bisa diberikan seperti ini. Nah, berikutnya penetration pricing. Jadi harganya dipenetrate ya, namanya juga penetrate. Jadi tekan rendah, tapi dia harus volume besar ya. Jadi barangnya itu atau servisnya harus bisa menjual dengan jumlah yang besar. Contohnya ini Walmart ya, dia punya strategi everyday low price atau always low price. Nah, jadi harganya nggak akan naik turun, harganya tetap murah, terus tetap rendah, karena dia harus menjual dengan jumlah yang besar. Ya, oleh karenanya harus menjual dengan jumlah yang besar. Nah, strategi bagi kelompok customer yang mendefinisikan value is everything I want in service. Jadi ini orang-orang yang mengedepankan service yang maksimal, yang paripurna gitu ya. Jadi orang-orang ini sangat ingin dipandang lebih dibanding yang lain. Jadi biasanya orang-orang yang prestis gitu ya. Sehingga strateginya juga mengikuti, yaitu prestige pricing. Contohnya kalau outlet
branded ya, fashion branded, dia pakai prestige pricing. Misalkan kayak Gucci, LV, Prada, Giorgio Armani, Hermes, Chanel, itu pakai prestige pricing. Jadi memang harganya udah nggak masuk di akal karena dia mengutamakan image gitu ya. Jadi orang yang pakai ini memang orang yang mampu dengan membayar sekian tinggi gitu ya. Nah, yang kedua skimming pricing. Skimming pricing itu maksudnya gini, nih ya contohnya skimming pricing itu di titik ini, di mana biasanya barang-barang yang baru di launching itu set harga lebih tinggi. Jadi saat launching harganya tinggi, tapi begitu barang sudah mulai dikenal, sudah banyak yang beli, nanti harganya diturunkan sehingga harganya turun gitu ya. Jadi ini kuantitasnya segini, harganya segini. Wah, tinggi kan ya. Nah, tapi by the time nanti kuantitinya nambah, segini ya, kuantitasnya Q1, harganya akan diturunkan menjadi P1. Ini namanya penetrated pricing. Kayak contoh ini tadi ya, penetration pricing. Jadi, biasanya barang-barang yang baru di launching atau baru keluar di pasaran, dia akan pakai strategi ini. Kayak misalkan iPhone ya, iPhone terbaru. Dia pasti harga awalnya produk-produk teknologi lah ya. Biasanya dengan harga tinggi ya di awal, tapi nanti seiring sudah banyak yang mengenal, sudah banyak beli, dia akan turunkan harga. Itu orang-orang yang pengen punya pertama kali biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang prestis, sehingga kita kasih aja skimming pricing, toh dia pasti akan beli gitu ya. Kan mau jadi yang pertama, apalagi limited edition gitu ya. Nah, padahal habis itu nanti setelah dia keluarin lagi produk-produk lainnya. Ya, jadi bisa pakai prestige atau skimming buat orang-orang yang mengutamakan image ya. Jadi dia ini image sensitive customer. Nah, berikutnya jika value itu dipandang sebagai kualitas yang didapat atas harga yang dikeluarkan, ya ini orang-orang reasonable tadi ya, value pricing. Value pricing itu berarti caranya gimana? Berdasarkan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Jadi pelanggan kita tanya apa nilai dia atau dia mampu untuk membayar di harga berapa, sehingga nanti akan jadi harga yang kita tetapkan. Oke, kamu mau $10, oke kita akan jadikan $10 sebagai harga. $10 sebagai harga itu harus bisa cover cost, sehingga produknya bisa launching. Jadi dibalik ya, ditanya dulu customer itu mampu bayar di harga berapa, dan di situ baru dibuatkan produknya dengan harga yang sesuai dengan maunya customer itu. Nah, berikutnya strategi kedua market segmentation pricing kayak tadi ya di gondola tadi. Jadi disegmentasi berdasarkan pasar. Kalau yang pengen romantisan harganya beda. Kalau yang pengen rame-ramean, kalau yang pengen nggak dapet sunset gitu ya itu beda lagi. Nah, contohnya kalau di luxury fashion brands seperti ini. Semakin ke atas, semakin dipersepsikan berkualitas ya. Berikut juga harganya lebih mahal. Nah, ini contohnya fashion brands yang luxury untuk mass market ya. Jadi luxury fashion brand itu sendiri meskipun udah lux, tapi dia juga ada segmentasi yang mass ya, atau produk massalnya. Contohnya ini brandnya ya, Massimo Dutti. Wah, tahu saya itu udah masuk premium, tapi di sini udah masuk kategorinya mass market ya. Jadi orang masih mikir-mikir terkait harga nih. Drivernya masih harga. Nah, Uniqlo, Zara, Levi's itu masih Eagle, Mango itu masuk ke mass market. Nah, berikutnya di piramida di atasnya ada yang premium. Apa sih luxury fashion brand-nya? Ada Guess, Calvin Klein, Hugo Boss dan lain sebagainya itu masuk ke premium, di mana customer masih mau mulai menimbangkan kualitas ya. Nah, price over quality. Nah, kalau quality dipandang lebih dibanding harga, itu masuk lagi ke piramida yang lebih kecil lagi atau lebih atas lagi, accessible luxury. Jadi kalau ini premium, ini udah masuk ke kelas luxury. Terus kalau yang lebih tinggi lagi, lebih ke kualitas ya, itu aspirational. Ini kelompok-kelompok segmen customer yang utamakan aspirasi gitu ya. Terus lebih kecil lagi nih ya, Supreme. Supreme itu berarti yang very magnificent ya, yaitu brand-brand seperti Hermes itu kan limited edition ya barang-barangnya, sehingga orang yang membutuhkan barang seperti ini yang sangat-sangat
mementingkan kualitas ya, quality driven customer. Jadi kita segmentasikan saja mereka karena memang kebutuhannya berbeda ya pasar itu. Oke, jadi kita bisa gaining revenue dari sini. Jadi kalau ini berarti harganya ya jangan mahal-mahal gitu ya, kan mass, yang penting volumenya besar. Nah kalau ini harganya harus mahal karena kayak Syahrini doang ini yang punya se-Indonesia, Supreme. Nah, strategi berikutnya bagi yang mempersepsikan value itu is all that I get for all that I give. Jadi pokoknya harus sebanding apa yang sama apa yang didapat gitu ya. Kita pakai strategi price framing. Misalkan melalui iklan ya, ini ada kartu kredit platinum. Jadi kalau mau booking hotel ini kita harus masuk ke kelas platinum. Jadi diibaratkan hotel ini hotel platinum gitu ya. Hotel-hotel yang apa namanya? Punya servis yang bagus. Nah, cara yang kedua price bundling. Nah, udah lebih ya nih. Price bundling ini maksudnya barang-barangnya dijual paketan gitu ya. Jadi beli burger dapat kentang, ini satu paket harganya segini gitu ya. Itu kan orangnya merasa is all that I get for all that I give. Jadi kayak worth banget nih segini. Nah, kalau ini contoh yang complementary pricing. Complementary itu berarti disetting satu murah tapi harapannya yang lain jadi ikut dibeli. Misalkan nih kopi harganya $1 gitu ya. Wah murah ya gitu ya. Tapi orang kan nggak mungkin cuma beli kopi ya. Akhirnya dia juga beli burger dan lain sebagainya. Nah yang terakhir result based pricing. Kalau result based itu berarti tergantung hasilnya dulu bisa didapat nggak. Ini kayak fee-nya pengacara ya. Kalau nggak menang nggak dapet fee. Gitu ya. Jadi tergantung resultnya harga akan mengikuti. Nah sehingga seperti ini ya kurvanya. Nah, ini siklus produk dan strategi harganya. Jadi kalau produk yang baru di launching harganya biasanya murah gitu ya. Harga terendah di sini. Nah, ini di charge lebih mahal, cost plus pricing, jadi biaya plus profitnya berapa di sini. Yang penting nutup biaya gitu ya. Terus nanti seiring jumlah permintaan semakin meningkat, nanti ada penetration pricing, terus meningkat lagi low cost producer pricing gitu ya. Terus semakin meningkat lagi ada competitive bid pricing, jadi masih bisa optimal dinaikkan. Terus nanti turun tuh harganya, harvest pricing. Nah ini summary-nya, jadi kita harus paham kelompok customer mana sih yang kita layani sehingga kita bisa mainkan strategi harga mana yang tepat untuk mereka. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Semoga paham ya apa yang kita bahas hari ini tentang strategi harga. Maaf kepencet. Elita di mute. Oh, tadi suaranya Elita. Oke, nggak apa-apa. Baik, apakah ada pertanyaan dari sesi ini? Jadi harga menarik ya. Dalam menentukan harga, itu kita lihat kelompok customer kita itu termasuk price sensitive nggak? Termasuk yang mengutamakan image nggak? Termasuk yang masih reasonable kah gitu ya, sehingga kita bisa mainkan masing-masing. Kayak tadi gondola ya, kalau orang mau honeymoon itu kan dia nggak sensitif harga ya, biasanya dia tetap yang penting saya punya foto buat dikenang dengan pasangan saya. Nah itu bisa di-charge dengan harga tertentu gitu ya, tapi nanti gondolanya juga harus yang tertentu gitu ya, yang romantis gitu-gitu, yang bertema-tema misalkan. Jadi market segmentation itu penting banget di pricing juga, terutama market yang memang terbagi-bagi ya kebutuhannya. Kita harus bisa sensitif menangkap itu, gitu. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan. Saya hitung sampai 100. 1, 2, 3. Belum, Bu. 100. Ya. Baik, terima kasih Nanda dan kawan-kawan. Tidak ada pertanyaan, saya harapkan semua paham ya. Hari ini tidak ada tugas, tapi tugasnya mengikuti ya di LMS, di RPS. Jadi besok silakan dibahas lagi tugas berikutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.